Oh, Harum. Harum kalau kita lihat dari sisi labanya tuh lumayan bagus ya kalau kita lihat ya. Di sisi revenue-nya tuh mereka lumayan bagus. Dari sisi laba bersihnya masih ada kenaikan ya, 3,2% sebenarnya dari sisi mereka punya laba. Revenue saya appreciate sih. Revenue ini kalau ibaratnya naik tuh saya ngelihat ibaratnya potensi company buat kayak tumbuhnya akan gede ya. Tinggal mereka bikin economic of scale-nya aja karena revenue masih jalan. Harusnya sih masih positif ya. Karena kalau kita lihat kan dari sisi yang jadi pressure kan mereka punya ASP-nya kan lumayan turun ya, 23,4%. Nah, cuman kalau kita lihat mereka punya volume, ini lumayan offset nih. Mereka punya penurunan harga. Jadi mereka punya jualan itu naik sampai 71,8% nih buat si Harum. Produksinya juga mereka bagus ya, meningkat ya. Nah, cuma stripping ratio-nya nih lumayan tinggi nih, 9,8. Makanya mereka cost-cost-nya tuh lumayan gede. Jadi itu yang sebenarnya lumayan bikin marginnya nggak terlalu signifikan sih ya. Jadi kalau kita lihat kayak ininya naik banget, cuma kalau kita lihat laba bruto ini nggak terlalu naik banget gitu, karena mereka ini yang kayak tambang-tambangnya ini yang lumayan strip ratio-nya lumayan gede-gede ya. Nah, cuman yang lumayan kita appreciate adalah bisnis nikelnya mereka sih. Jadi si NPI yang IMI ini di semester satu tuh udah lumayan jalan. Jadi production-nya itu udah sampai 89.000 ton. Udah 26,3%. Nah, nanti mereka kan ada pabrik kedua ya, yang di WMI ya, itu udah 90% di Juni. Nah, jadi kalau nanti udah produksi di fourth quarter, ini ibaratnya akan positif ya. Mereka ada pabrik rotary kiln, kapasitas produksinya tuh 56.000. Nah, jadi ibaratnya ini harus translasi kayak mereka bisa convert mereka punya ore itu jadi NPI atau nikel mate. Itu yang harusnya tuh grade-nya atau harganya juga bisa lebih mahal sih. Batu baranya mungkin kita nggak terlalu appreciate ya kalau buat yang Harum ya, karena harga tuh tadi kan masih ada pressure ya. Cuman harga kan sekarang udah lumayan drop, harusnya di fourth quarter nggak akan ada penurunan yang signifikan lagi. Cuman kalau kita buat yang nikel, so far sih sebenarnya juga ada pressure jangka pendek, cuma jangka panjangnya sih saya sebenarnya masih lumayan positif ya sama nikel ya. Karena kalau misalnya concern jangka pendeknya, yaitu di China itu kan properti-properti gede kayak Country Garden, Evergrande, itu kan kayak bermasalah gitu ya. Jadi ibaratnya kayak demand buat yang kayak stainless steel related atau nickel related itu nggak terlalu bagus. Nah, jadi kalau misalnya China-nya ini bermasalah, buat yang kayak nikelnya itu juga nggak terlalu bagus karena pakai buat yang baja, buat ngelapisin baja yang di sektor properti, ini menurut kita akan pressure nih buat nikelnya mereka. So, itu ya dari Harum.